Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut Tiga Teman Tauan episode yang ke-74. Selamat mendengarkan. Sementara itu, Ki Demang yang sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk berpergian kemanapun selain ke tempat di mana terjadinya perselisihan antara para perunda dan penghuni barak, terlihat membiarkan kudanya berjalan perlahan. Ki Demang Tauan sengaja memilih jalan-jalan sidatan yang jarang dilintasi para penghuni Kademangan. Nampaknya Ki Demang Tauan memang bermaksud untuk menghindari berpapasan dengan orang-orang Kademangan. Ketika akhirnya Ki Demang Tauan berada cukup jauh di luar padukuhan terdekat, Ki Demang memilih untuk mengarahkan kudanya ke tepian hutan kecil yang berada di ujung timur Kademangan. Untuk sesaat, Ki Demang Tauan memang menjadi bingung kemana sebenarnya tempat yang ingin ditujunya. Terlihat Ki Demang Tauan mengadahkan kepalanya untuk sekedar melihat pergerakan sinar matahari. Matahari baru saja melewati puncaknya, desis Ki Demang Tauan. Setelah beberapa saat termenung di atas kudanya, akhirnya Ki Demang Tauan memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang akhir-akhir ini sering dikunjunginya. Kebetulan tempat tersebut sudah tidak terlalu jauh lagi jaraknya. Karena tempatnya yang ditujunya terletak di celah-celah perbukitan yang tidak memungkinkan ditempuhnya dengan berkuda, maka Ki Demang Tauan memutuskan untuk meninggalkan kudanya. Setelah mengikatkan kudanya di tempat yang terlindung, serta memastikan bahwa kudanya berada di tempat yang aman, Ki Demang Tauan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ki Demang sama sekali tidak menyadari bahwa selama ini ternyata ada seseorang mengikuti perjalanannya. Bahkan sebenarnya orang tersebut telah mengikuti Ki Demang sejak Ki Demang meninggalkan gardu perundaan. Tak serong panjang mengetahui bahwa ternyata ada seseorang yang dengan diam-diam turut serta menyaksikan terjadinya perselisihan antara pemuda Kademangan Tauan dengan penghuni barak. Kehadirannya memang tidak diketahui oleh siapapun karena orang tersebut menyaksikan dari jarak yang tidak terlalu dekat serta dari tempat yang tersembunyi. Ketika Ki Demang Tauan meninggalkan gardu perundaan, orang itu pun dengan diam-diam turut meninggalkan tempat tersebut dan sengaja mengikuti Ki Demang Tauan. Meskipun sebenarnya orang itu hanya berjalan kaki, namun orang tersebut ternyata mempunyai kemampuan bergerak cepat dan senyap, sehingga dapat selalu menjaga jarak dan tidak sampai kehilangan jejak Ki Demang. Apalagi Ki Demang Tauan memang tidak melarikan kudanya dengan begitu kencang. Kalau diamati dengan jelas, orang yang membayangi pergerakan Ki Demang ternyata mengenakan topeng yang terbuat dari kulit kayu yang khusus, yang memang telah terbiasa dipergunakan untuk membuat sebuah topeng. Begitu halusnya pahatan serta cara pembuatannya, membuat topeng tersebut nyaris menyerupai wajah manusia sebenarnya. Seandainya ada seseorang yang kebetulan mengetahui secara langsung orang yang sedang memakai topeng tersebut, mungkin mereka tidak akan segera menyadarinya bahwa orang tersebut sebenarnya sedang menyamarkan wajahnya dengan topeng yang terbuat dari kulit kayu. Meskipun sebenarnya keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun, namun orang tersebut nampaknya bertindak dengan cukup hati-hati dan memilih untuk tidak melepaskan topeng yang dikenakannya.
Beberapa saat ketika tidaknya Ki Temang Dawuhan memutuskan untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, orang bertopeng tersebut nampaknya dapat memperkirakan kemana arah yang akan dilalui oleh Ki Temang. Dengan bergegas, orang yang menutupi wajahnya dengan topeng kulit kayu terlihat berjalan melingkar dan bermaksud mendahului perjalanan Ki Temang Dawuhan. Bagaikan seekor macan kumbang yang sedang mengintai mangsanya, orang bertopeng tersebut meloncat dengan gesitnya. Pergerakannya begitu ringan dan lembut serta nyaris tidak menimbulkan bunyi apapun. Entah bagaimana melakukannya, tiba-tiba saja orang bertopeng itu telah menghilang di telan kelebatan gerombolan perdu yang banyak tumbuh di sekitar tempat tersebut. Sementara Ki Temang Dawuh yang tidak menyadari bahwa seseorang telah membayangi perjalanannya, terlihat terus melangkahkan kakinya. Beberapa saat lagi ia akan melintas di tepian hutan. Tidak terlalu jauh dari ujung hutan kecil itulah letak celah bukit yang akan menjadi tujuannya. Sebagai seorang penguasa dari Kademangan Dawuhan, tentu saja Ki Temang telah mengenal dengan baik hampir seluruh tempat yang masih berada di dalam wewengkon Kademangan Dawuhan. Sejak masih kanak-kanaknya, Ki Temang Dawuhan memang tumbuh dan dibesarkan di Kademangan yang saat ini dipimpinnya. Kenyataan sebetulnya yang membuat Ki Temang Dawuhan mempunyai pengenalan yang baik pada setiap jengkal wilayahnya. Tempat yang akan ditujunya pun telah dikenalnya sejak usianya masih remaja. Sebuah tempat yang begitu sunyi dan terasing, karena tempatnya berada di celah-celah bukit kecil serta terlindung oleh kelebatan pepohonan. Sampai saat ini pun Ki Temang Dawuhan meyakini bahwa tak seorang pun pernah mendatangi tempat tersebut. Bukan karena tempatnya yang angker atau karena sebab menakutkan lainnya, tetapi justru karena tempat tersebut merupakan sebuah tempat seperti layaknya tempat-tempat lainnya yang menjadi bagian dari keadaan di dalam sebuah hutan. Tidak ada yang khusus ataupun sesuatu yang tersembunyi dari tempat tersebut yang dapat menjadikan perhatian serta daya tarik untuk dikunjungi seseorang. Namun, bagi Ki Temang Dawuhan tempat itu mempunyai ikatan kuat dengan dirinya. Sambil melangkahkan kakinya, Ki Temang Dawuhan mencoba mengingat kembali masa-masa ketika untuk pertama kalinya Ki Temang mendatangi tempat itu. Masa itu adalah masa-masa ketika ia baru saja meninggalkan perguruannya. Seperti kebanyakan anak muda lainnya yang mempunyai gejolak yang tinggi untuk dapat menguasai dengan sebaik-baiknya ilmu kanuragan yang berhasil dipelajarinya, Ki Temang Dawuhan yang ketika itu masih berusia muda juga mempunyai semangat yang membara untuk dapat menyempurnakan ilmunya. Ketika itu, gurunya menganggap bahwa ia telah tuntas dalam mempelajari seluruh jalur ilmu yang diajarkan di perguruannya. Ia pun diizinkan untuk meninggalkan perguruannya dengan sebuah pesan serta harapan agar ilmunya dapat dipergunakan untuk berbuat kebaikan serta menolong sesamanya. Gurunya sempat memberinya pesan, meskipun ia telah dianggap tuntas dalam mewarisi ilmu yang diajarkan gurunya, tetapi untuk menjadikan ilmu tersebut menjadi semakin matang, sempurna, ia harus berusaha untuk dapat mengenali watak dan sifat dari ilmu itu sendiri. Dan yang lebih utama adalah kesediaannya untuk terus berlatih serta melakukan mesu diri dan berolah rasa agar ilmu yang dikuasainya dapat mengendap serta menjadi luluh menyatu ke dalam jiwanya. Atas petunjuk dan pesan dari gurunya itulah akhirnya Ki Temang Dawuhan yang ketika itu masih berusia muda telah mempergunakan celah perbukitan itu untuk dijadikan tempatnya berlatih
dan bermesu diri di dalam upayanya mematangkan ilmu yang telah dipelajarinya. Ketika itu, Ki Demang Dawan menganggap bahwa suasana serta keadaan tempat tersebut ternyata sangat mendukung dijadikan sebuah tempat untuk mematangkan ilmunya. Namun, sejak ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang demang, tempat tersebut memang tidak pernah didatanginya lagi. Kesibukannya sebagai seorang demang seolah-olah telah membuatnya lupa dengan keberadaan tempat tersebut. Dan beberapa waktu belakangan ini, masa-masa yang pernah dilakukannya pada beberapa puluh tahun silam ternyata harus terulang kembali. Gejolak serta perkembangan keadaan yang terjadi di kademangannya telah menuntunnya untuk kembali mengunjungi tempat itu. Sejak suasana di kademangannya mulai semakin menghangat, Ki Demang Dawan sudah berapa kali mengunjungi celah perbukitan kecil itu. Tujuan yang ingin dilakukannya pun sama seperti ketika beberapa puluh tahun yang lalu dilakukannya. Pada saat-saat tertentu yang memungkinkan, Ki Demang Dawan secara diam-diam selalu menyempatkan diri mendatangi tempat tersebut. Ada dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk mencoba mengurai serta menelusuri kembali ilmu yang telah mengendap di dalam dirinya. Ki Demang Dawan mencoba untuk terus mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat diraihnya untuk meningkatkan ilmunya. Mungkin semangat yang dimilikinya saat ini tidaklah sama seperti semangatnya ketika dulu usianya yang masih muda. Namun perkembangan keadaan di Kademangan Dawan yang semakin mencemaskan hatinya menjadi dorongan tersendiri bagi Ki Demang untuk melakukan upayanya dengan bersungguh-sungguh. Setidaknya peristiwa yang pernah terjadi di halaman Banjar beberapa waktu yang lalu telah membangkitkan kesadaran di dalam diri Ki Demang bahwa ia harus berusaha untuk dapat meningkatkan ilmunya. Dan usaha Ki Demang ternyata tidaklah sia-sia. Ki Demang Dawan mulai merasakan bahwa ilmu yang diwarisinya secara langsung dari gurunya ternyata semakin bertambah matang dan terasa semakin menjadi mantap di dalam penguasaannya. Bahkan upaya Ki Demang Dawan untuk mengikat dan mengingat serta menyelusuri kembali petunjuk-petunjuk yang pernah diberikan gurunya di masa lalu ternyata juga membuahkan hasil lain di luar dugaannya. Tanpa disadarinya, Ki Demang Dawan ternyata mampu mengembangkan sebuah kemungkinan baru bagi ilmu yang dimilikinya. Sebuah ilmu yang dapat membuat seseorang yang menguasainya memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Ki Demang memang baru menguasainya pada tataran permulaan, namun setidaknya Ki Demang Dawan telah merasakan manfaatnya. Sebuah peristiwa kecil yang terjadi beberapa saat yang lalu ternyata justru memberi kesempatan Ki Demang untuk dapat mencoba ilmu yang baru dikenalinya. Ki Demang Dawan dengan sengaja membiarkan anak muda bernama Palindih tersebut mempergunakan ilmu yang dibanggakannya untuk menyentuh tubuhnya secara langsung. Ki Demang merasakan sentuhan ilmu lawannya ternyata benar-benar tidak berpengaruh sama sekali pada pertahanannya. Ki Demang meyakini bahwa kekokohan pertahanan yang dimilikinya tentu disebabkan oleh usahanya belakang ini dalam mengurai kembali petunjuk-petunjuk gurunya. Atas kenyataan seperti itulah akhirnya Ki Demang Dawan berupaya lebih bersungguh-sungguh untuk mencoba mempelajari dan meningkatkan kemampuannya dalam menguasai ilmu tersebut. Upaya Ki Demang Dawan untuk meningkatkan ilmunya yang nampaknya tak terlepas dari kegelisahan hatinya dengan keputusan yang telah diambilnya dalam menanggapi perkembangan keadaan yang saat ini terjadi di kademangannya. Dalam menyikapi gejolak persoalan yang muncul di wilayah Kademangan
Ki Demang memang tidak mempunyai pilihan lain yang sesuai dengan kehendak hatinya. Beberapa permasalahan yang dihadapinya seolah menjadi semakin berbelit di antara satu dengan lainnya, yang membuatnya terpaksa berhadapan dengan satu pilihan yang tersisa, meskipun sebenarnya pilihan tersebut bertentangan dengan sikap satrianya sebagai seorang pemimpin. Dalam keadaan seperti itulah Ki Demang Dauhan akhirnya terpaksa harus membuat satu keputusan yang dianggapnya merupakan keputusan terbaik yang bisa dilakukannya. Ki Demang Dauhan menyadari bahwa beberapa orang tentu merasa kecewa dengan keputusannya. Namun, Ki Demang tidak mempunyai kemungkinan lain yang dapat dilakukannya untuk menyelamatkan Kademangan yang dipimpinnya selain mengambil keputusan yang ada di hadapannya. Yang dilakukan Ki Demang Dauhan hanyalah berupaya untuk memaksimalkan mungkin membuat perhitungan yang cermat dan matang, serta menjaga harapan akan kemungkinan datangnya sebuah keajaiban yang mampu memberinya bantuan keluar dari kesulitannya. Ki Demang Dauhan tentu saja telah memperkirakan apapun keputusan yang akan diambilnya, cepat atau lambat, Kademangan yang dipimpinnya akan menjadi ajang dari sebuah medan pergolakan yang berkemungkinan besar dapat meluluh lantakkan kehidupan di Kademangan yang dipimpinnya. Meskipun sebenarnya Ki Demang Dauhan telah berupaya untuk mendapat sedapat mungkin menghindarkan penghuni Kademangan terlihat secara langsung di dalam pergulatan yang akan terjadi, namun tetap saja hal yang demikian tidak akan dapat semuanya bisa dihindari oleh keterlibatan penghuni Kademangan. Ki Demang Dauhan tentu tidak akan mengabaikan begitu saja dengan sebuah kenyataan bahwa jauh sebelum Ki Demang Dauhan memutuskan untuk mendukung pergerakan Jatmiko, banyak para penghuni Kademangan yang terbuai dengan impian yang dihembuskan oleh Jatmiko. Mereka bahkan telah menyatakan sikapnya untuk memberikan dukungannya baik dalam sikap maupun tindakan secara nyata. Di sisi lain, Ki Demang Dauhan juga mengetahui bahwa tak sedikit pula penghuni Kademangan yang menentang pergerakan Jatmiko. Beberapa orang yang mempunyai sikap seperti ini bahkan telah membulatkan tekadnya untuk berbuat apapun dalam upayanya mempertahankan pendiriannya. Mereka memang menjadi kecewa dan kehilangan semangatnya ketika akhirnya mengetahui bahwa Ki Demang ternyata justru telah mengeluarkan keputusannya untuk mendukung Jatmiko. Mereka mungkin tidak akan pernah memperkirakan bahwa Ki Demang ternyata justru mempunyai sikap untuk memihak pergerakan Jatmiko. Sebuah sikap yang menurut anggapan mereka tidak mencerminkan sikap Ki Demang yang dikenalnya selama ini. Terlintas dalam angan-angan Ki Demang Dauhan sebuah bayangan selama ini selalu menghantui hati dan perasaannya. Bayangan yang menggambarkan tentang kemungkinan terjadinya perselisihan di antara sesama penghuni Kademangan yang disebabkan oleh perbedaan sikap dalam menanggapi sebuah persoalan. Para penghuni Kademangan yang selama ini menjalani kehidupan dalam suasana kebersamaan yang tentram dan damai, serta saling bergotong royong dengan tetangga sekitarnya, tiba-tiba harmoni kehidupan mereka harus tersekat dengan adanya perbedaan dalam sebuah keperpihakan. Sebuah perbedaan yang lambat laun tentu akan meregangkan jarak serta memisahkan hubungan di antara sesama penghuni Kademangan. Dalam puncak pergolakan yang terjadi, bukan tidak mungkin jurang yang memisahkan di antara mereka akan menjadi semakin dalam, sehingga hubungan mereka akan semakin menjauh dan berkemungkinan sulit direkatkan kembali karena terlanjur dibatasi dengan runcingnya mata tombak serta kilauan tajamnya pedang. Tak pernah terlintas sedikit pun di dalam angan-angan Ki Demang
bahwa Kademan yang dipimpinnya pada akhirnya akan menjadi sebuah pusat pergolakan dari sebuah pergerakan yang ingin mengguncangkan kewibawaan dari sebuah pemerintahan yang sedang berkuasa. Terlalu berat beban yang ada di pundakku saat ini. Semua yang aku lakukan tidak kumaksudkan untuk mempertaruhkan masa depan dari Kademan ini. Desis Ki Demang di dalam hatinya. Jelas terlihat raut kecemasan serta gurat kegelisahan mewarnai wajahnya. Sambil terus bermain dengan angan-angannya, Ki Demang terlihat melangkahkan kakinya dengan mengarah ke satu tempat yang sudah sering dikunjunginya itu. Demikianlah episode 74 cerita silat Pedut di Kademangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.